Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Syafaat dari Prodi Manajemen Perpajakan Universitas Pakuan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya diberikan kepercayaan untuk melakukan Tridharma, khususnya di bidang pengajaran, baik pada semester ganjil dan genap, bukan hanya mengajar di program studi manajemen perpajakan saja, tapi juga mendapatkan amanah untuk mengajar di program studi manajemen, akuntansi, hingga prodi bisnis digital. Sejauh yang saya jalani selama ini, saya mendapatkan pemahaman secara holistik mengenai kurikulum, khususnya yang sudah pernah saya pelajari pada program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti, sehingga di dalam keterlibatan penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS dan pengajaran bisa lebih terarah. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan pengajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu mata kuliah Financial Management, atau biasa yang kita kenal dengan mata kuliah Manajemen Keuangan, yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah Financial Management ini membahas prinsip dan konsep dasar dalam mengelola keuangan perusahaan secara strategis. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana perusahaan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas keuangan untuk mencapai tujuan dari bisnis. Fokus utamanya adalah bagaimana membuat keputusan keuangan yang tepat, baik dalam konteks pembiayaan, investasi, maupun pengelolaan aset dan kewajiban, dengan tujuan akhir adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan menjaga keberlangsungan usaha. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dilatih untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, mereka akan diperkenalkan dengan berbagai alat dan teknik yang digunakan dalam praktik manajemen keuangan modern. Dengan bekal ini, diharapkan bahwa mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan analitis dalam menghadapi tantangan keuangan yang kompleks di dunia bisnis nyata dalam skala kecil maupun besar. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, salah satunya adalah menerapkan prinsip teori dan konsep manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut merupakan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah Financial Management. Berikut merupakan pokok bahasan perkuliahan dari mata kuliah Financial Management. Pertama adalah pendahuluan, kedua financial statement, ketiga financial ratios, keempat analysis of financial statement, kelima time value of money, keenam financial forecasting, ketujuh working capital management, kedelapan receivable management, dan yang terakhir adalah inventory management. Berikut merupakan kriteria penilaian yang diberikan untuk mata kuliah ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut akan saya sajikan video pengajaran untuk mata kuliah Financial Management untuk pokok bahasan Financial Ratios atau rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Askar, minggu lalu sehat udah? Minggu lalu sakit ya? Oh iya. Oke. Baik, hari ini kita lanjut perkuliahan mengenai financial management ya. Kita akan memasuki pembahasan mengenai financial ratios atau rasio keuangan. Tapi mungkin sebelum masuk ke pembahasan mengenai perkuliahan financial ratios, Bapak mau mereview mengenai pembelajaran minggu lalu ya. Kita kemarin membahas mengenai pembelajaran laporan keuangan ya. Ada yang bisa bantu Bapak mungkin membahas mengenai apa itu tujuan dari manajemen keuangan? Mungkin bisa bantu? Ya, silakan. Yuli. Tujuan manajemen keuangan minggu lalu yaitu memaksimalkan profit dan meningkatkan nilai saham, Pak. Iya, betul ya. Jadi memang kalau
kita belajar bisnis, pasti setiap perusahaan yang membuat laporan keuangan bisa melihat aktivitasnya dari laporan keuangan, sehingga bisa melihat seberapa efektif mengelola perusahaan sehingga terlihat keuntungan, apalagi untuk kepada pemilik saham ya. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Ada yang bisa bantu? Oh ya, silakan Fidan. Jadi berdasarkan pertemuan minggu lalu terdapat 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sama laporan perubahan likuiditas. Ya, jadi ada 4 laporan keuangan yang biasa kita gunakan ya. Kalian juga sudah mempelajarinya di mata kuliah Accounting for Business ya. Nah, jadi memang kenapa sebelum kita belajar mengenai rasio keuangan ini, kita harus mempelajari dulu mengenai hal-hal komponen-komponen apa saja yang nanti akan menjadi pembahasan ya, termasuk juga dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, seperti kalian lihat, tujuan kalian mempelajari dari rasio keuangan ini ada 4 ya. Ada yang bisa bantu Bapak? Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian dan fungsi rasio keuangan ya. Jadi kalian harus paham dulu mengapa rasio keuangan itu hadir, untuk apa, dan fungsinya seperti apa ya. Karena kalau kita tidak tahu fungsinya rasio keuangan, kita mempelajarinya, kita tidak tahu mengimplementasikannya, nanti tidak pas ya penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan jenis-jenis rasio keuangan itu sendiri. Jadi rasio keuangan itu nanti ada 5 yang akan kita pelajari secara umum dari laporan keuangan. Kemudian ada cara menghitung dan menganalisis masing-masing rasio. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mampu menghitung dan menganalisis dari rasio keuangan ya. Kalau dari rencana pembelajaran semester, untuk pembahasan financial ratios ini ada 2 pertemuan. Jadi yang pertemuan pertama kita bahas mengenai generalnya, lalu minggu depan kita akan melakukan melakukan perhitungan. Minggu lalu Bapak sudah contohkan kan cara mencari laporan keuangan ya. Ada di mana? Bisa lewat website Bursa Efek, dan salah satunya lagi lewat website perusahaan ya. Masih tahu ya? Masih ingat langkahnya ya? Baik. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan ya. Jadi seperti kita tahu, kondisi bisnis itu tidak selalu profit, kadang bisa loss juga, bisa rugi juga. Jadi melalui perhitungan rasio keuangan ini, kalian bisa belajar bahwa bagaimana melihat kondisi kesehatan sebuah perusahaan ya. Oke, baik. Nah, dari proses pembelajaran ini kita mulai masuk ke definisi mengenai rasio keuangan itu sendiri ya, yaitu alat analisis yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan ya. Karena di laporan keuangan, kalau kalian melihat neraca, laba rugi, setiap laporan keuangan tersebut memiliki akun-akun tertentu, di mana akun-akun tertentu itu akan menunjukkan operasional dari sisi perusahaan, apakah itu dari kasnya, dari sisi pengeluarannya ya, sehingga dengan cara membandingkan pos-pos tersebut kita dapat menilai apakah pengelolaan keuangan di perusahaan itu bisa maksimal atau tidak ya. Kemudian rasio, perhitungan dari rasio keuangan ini disajikan dalam bentuk perbandingan matematis, yaitu angka atau persentase ya. Karena nanti dalam hasil perhitungan itu bisa dalam bentuk persentase atau berapa kali lipat ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan perhitungan minggu depan, di mana kalian bisa lihat ada beberapa rasio yang hasil akhirnya dalam bentuk persentase, dan ada juga yang hasilnya dalam bentuk berapa kali gitu ya. Nah, kira-kira kalau mempelajari rasio keuangan ini yang perlu diperhatikan apa saja kira-kira? Ya, kira-kira ada yang bisa punya pendapat?
jangan sampai salah mengambil data ya. Karena kalau salah mengambil data nanti hitungan rasionya tidak valid ya. Kemudian kita belajar juga mengenai fungsi dari rasio keuangan ya. Tadi di awal Bapak bilang bahwa kita harus tahu fungsi rasio keuangan itu apa. Jadi kita bisa menggunakan untuk membantu menganalisis dan mengevaluasi kondisi serta kinerja keuangan secara objektif ya, dan secara kuantitatif karena nanti kita menggunakan angka-angka di dalam menghitung rasio ya. Nah, selain itu, selain untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, rasio keuangan juga berfungsi untuk membandingkan kinerja antar perusahaan ya. Jadi kalau kalian lihat di dalam beberapa industri itu ada perusahaan sejenis. Kalian lihat misalnya perusahaan retail seperti Indomaret, Alfamaret ya. Nah, itu bisa kita ukur bagaimana kinerjanya melalui laporan keuangannya ya. Kemudian bisa juga mengevaluasi kecenderungan tren atau tren. Apa maksudnya, Pak? Bisa saja dalam industri itu ternyata sama-sama perusahaan mengalami keuntungan sehingga trennya profit bersama. Ada juga yang mengalami tren penurunan, jadi mengalami kerugian. Misalkan pada saat COVID, kira-kira industri apa yang paling menguntungkan? Ada yang tahu? Kesehatan, betul ya. Apa saja? Bisa memproduksi masker, kemudian jasa apa? Jasa cek lab ya, swab ya waktu itu ya. Ngerasain ya swab? Pernah ya? Nah, itu kita bisa melihat bahwa tren di perusahaan industri farmasi atau kesehatan itu dalam posisi positif karena mengalami keuntungan. Sementara beberapa industri seperti perhotelan justru mengalami tren penurunan ya karena kondisi turis tidak bisa datang ke Indonesia dan lain sebagainya. Begitu juga dengan restoran ya. Kemudian ada juga bisa membantu pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dari laporan keuangan yang tersaji itu kan minggu lalu kita udah mencoba ya membuka laporan keuangan. Kalian bisa lihat kan neraca akunnya banyak gitu ya. Kira-kira kalau sebagai pimpinan melihat laporan keuangan seperti itu, posisinya panjang, angka semua, bingung nggak? Ya, makanya dengan rasio keuangan itu kita bisa menampilkan sesuai kebutuhan. Oh, kita mau melihat apa sih tingkat likuiditasnya kah, tingkat profitabilitasnya, maka kita menyajikannya dalam bentuk rasio ya, gitu ya. Ada yang mau direspon mungkin dikomentari dari apa yang Bapak jelaskan tadi? Bisa diikuti? Bisa ya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membuka ya beberapa industri, ada banyak sekali yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, beberapa kesalahan yang banyak mahasiswa anggap bahwa Pak, dengan kita belajar rasio keuangan itu kita bisa tahu loh kondisi perusahaan itu A, B, C gitu. Jadi langsung mengambil kesimpulan. Padahal rasio keuangan itu tidak bisa digunakan langsung untuk mengambil kesimpulan karena setiap rasio memiliki perannya masing-masing ya, sehingga banyak sekali common mistake yang Bapak sebut di sini ya. Pertama, rasio keuangan harus dibandingkan dengan standar industri yang relevan. Nggak bisa kalian ngukur industri yang satu perhotelan dibandingkan sama industri pertanian ya atau sawit. Yang satu transportasi dengan telekomunikasi. Tidak seimbang ya. Jadi ketika melakukan perbandingan harus dengan industri yang sejenis ya. Kemudian melihat tren rasio selama beberapa periode, bukan 1 tahun. Ada yang mau, Pak, saya tertarik penelitian, Pak, saya mau melakukan pengukuran mengenai transportasi, tapi diukurnya hanya 1 tahun. Ya, 1 tahun tidak bisa dijadikan rujukan untuk bisa melihat tren itu seperti apa. Kan kalau kita melihat tren kan bisa naik, bisa turun. Kalau 1 tahun
apa yang diperbandingkan seperti itu ya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin harus diluruskan. Kemudian pastikan laporan keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang sudah baku. Makanya kita akan belajar menghitung rasio keuangan menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit ya. Ya, kan kemarin dilihat ya, ada di sebelum mulai neraca tuh ada kopnya dari pihak auditor ya. Nah, kemudian gunakan beberapa rasio bersama untuk mendapatkan interpretasi yang lengkap ya. Karena tadi kalau cuman hanya menggunakan satu rasio seolah-olah bisa menyimpulkan bahwa perusahaan ini baik dari sisi A, sisi B, padahal itu hanya parsial saja ya. Oke. Berikutnya, nah ini tipe jenis-jenis rasio keuangan yang akan kita pelajari. Jadi ada 5, ada likuiditas ya, kemudian aktivitas, solvabilitas, probabilitas, dan rasio pasar ya. Dan masing-masing ini masih ada turunannya lagi ya. Jadi nanti kita akan bahas minggu depan cara perhitungannya. Kita akan coba masuk ke jenis rasio pertama, yaitu rasio likuiditas. Kalau dengar istilahnya likuiditas itu apa? Dari kata dasar apa? Liquid. Liquid ya. Apa liquid itu? Lancar atau cair ya. Nah, ini kaitannya adalah bagaimana rasio likuiditas bisa digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar yang dimiliki. Maksudnya kewajiban jangka pendek itu apa? Perusahaan biasanya memiliki hutang ya. Nah, bagaimana perusahaan itu menggunakan aset yang dimilikinya untuk bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Nah, nanti di dalam rasio likuiditas ini kalian akan menghitung 3 rasio lagi ya, dan masing-masing rasio akan diukur dari sisi aset lancarnya, yaitu rasio lancar, sangat lancar, dan rasio kas ya. Jadi secara prinsip ketika perusahaan memiliki aset yang luar biasa tapi kadang jumlah hutangnya juga besar juga, jadi harus diwaspadai karena tidak sehat. Seperti kalian punya gaji fresh graduate, gaji berapa kira-kira? 3.500.000, tapi kalian punya hutang 3 juta ya, berarti kan nggak sehat ya. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan perusahaan, berapa aset yang dimiliki dan juga berapa kewajiban atau hutang yang dimiliki ya, jangan sampai seimbang, itu tidak sehat ya. Oke. Kemudian rasio kedua yaitu adalah rasio aktivitas ya, atau disebut juga rasio efisiensi karena dia digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan ya, mengelola dan memanfaatkan aset-asetnya untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan ya. Artinya ketika perusahaan punya aset, jangan sampai aset itu hanya diam tidak menghasilkan benefit buat perusahaan ya. Misalkan dia punya gedung, gedungnya bisa disewakan, jadi ada income generate untuk perusahaan. Kemudian misalnya punya mobil misalnya bisa diaktifkan untuk melakukan penjualan dengan mobile dan lain sebagainya ya. Jadi aset-aset yang dimilikinya itu bagaimana perusahaan mengelola supaya bisa menghasilkan keuntungan ya, jadi biar mendapatkan keuntungan. Nah, nanti di rasio aktivitas ini kalian biasanya akan menghitung 4 jenis rasio. Oke, 4 jenis rasio itu rasio perputaran piutang usaha, persediaan, dan aset tetap maupun total aset ya. Jadi ini untuk mengukur rasio aktivitas. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah solvency, di mana di sini perusahaan akan dilihat untuk mengukur kemampuan jangka panjangnya di dalam memenuhi semua kewajibannya.
Kalau tadi yang rasio likuiditas kan membahas mengenai kewajiban jangka pendeknya ya. Tapi kalau di rasio solvabilitas ini memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai rasio solvabilitas terkait utang terhadap aset, utang terhadap modal, serta rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Jadi ada 3 rasio lagi yang nanti kalian hitung di dalam konteks rasio solvabilitas ya. Jadi mengukur berapa kemampuan perusahaan untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk bisa memenuhi semua kewajibannya. Lalu rasio yang keempat adalah profitability ratio. Karena profitability ratio ini lebih favorit dibanding rasio-rasio lainnya karena dia digunakan untuk mengukur tingkat profit perusahaan. Jadi biasanya investor yang paling utama mencari tahu dari rasio perusahaan adalah rasio profitabilitas ini. Kenapa? Kira-kira kenapa investor ingin tahu rasio profitabilitas dari sebuah perusahaan? Kira-kira ada yang mau bantu Bapak berpendapat? Ya, silakan. Mungkin investor itu ingin mengetahui berapa meningkatnya si perusahaan tersebut, karena dia mau masukkan uang ke perusahaan tersebut. Kalau misalkan profitabilitas itu menurun, berkemungkinan untuk si investor itu tidak melanjutkan seperti itu. Baik, makasih Askar. Ya, jadi memang tentu harapan investor yang memang memiliki dana untuk disimpan ke perusahaan, pasti dia berharap ingin keuangan perusahaan itu bagus sehingga akan membawa benefit buat dia, buat si investor. Makanya yang dicek adalah rasio profitabilitasnya ya. Di sini ada 5 yang biasa, yaitu mengukur ROA, ROE, gross profit margin, operating profit margin maupun net profit margin ya. Lalu yang terakhir adalah rasio pasar ya. Pak, maksudnya pasar apa? Kalau kita bicara mengenai industri keuangan, tentu tidak lepas bahwa yang dimaksud pasar adalah berhubungan dengan investor dan nilai sebuah perusahaan ya. Bisa dilihat di sini bahwa rasio ini dinilai untuk kinerja saham di pasar modal, menunjukkan bagaimana investor menilai prospek dan nilai suatu perusahaan. Kalau tadi rasio profitabilitas menunjukkan tingkat keuntungan dari perusahaan, sementara kalau rasio pasar memberi informasi kira-kira layak nggak perusahaan ini dibeli sahamnya oleh investor dari sisi nilai perusahaan. Kalau profitabilitas berdasarkan tingkat profitnya, kalau ini ketertarikan investor berdasarkan nilai perusahaan ya. Makanya tadi pada saat di awal kita bahas tujuan manajemen keuangan, Yuli menjelaskan ya bahwa untuk meningkatkan profit dan meningkatkan nilai saham ya. Makanya bagaimana kinerja perusahaan itu bisa terus membawa nilai sahamnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi ya. Biasanya yang diukur dari rasio pasar adalah price earning ratio dan market book ratio ya. Nah, kira-kira seperti ini pembahasan pertemuan kita kali ini. Secara teori kita sudah membahas dasar-dasarnya dari 5 jenis rasio yang akan kita bahas. Lalu minggu depan kita akan masuk ke dalam perhitungan ya, perhitungan. Nanti untuk masing-masing kelompok akan Bapak kirimkan perusahaan mana yang laporan keuangannya akan diunduh, kemudian nanti akan kita bahas perhitungannya minggu depan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup? Ya, nanti berarti nunggu informasi dari Bapak ya mengenai tugas nama perusahaan yang harus diunduh. Oke? Cukup. Berarti sebelum mengakhiri, Bapak simpulkan sedikit bahwa dari rasio keuangan ini kita belajar bahwa untuk mengukur sebuah tingkat kesehatan perusahaan bisa dibantu
dengan menggunakan rasio keuangan ya. Jadi rasio keuangan itu hanya salah satu analisis dari sekian banyak analisis ya. Jadi kita belajar mengenai bagaimana menggunakan 5 rasio itu untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan ya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih semuanya. Tetap sehat sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.